Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari Hai ini? Bu. Baik, baik ya. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Senang sekali Ibu pada hari ini Ya bisa baik. bergabung di sini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surat Al-Hujarat, surat yang ke-49. Khusus Ibu ingin mengabsen dulu ya. Coba silakan dilihat teman-temannya kiri kanan apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua anak-anak. Nah, Kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu ingin kita berdoa dulu sebelum belajar supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan anak-anak bisa mendapatkan pemahaman yang baik. Silakan kepada ketua kelasnya, Domi, untuk dapat memimpin doa sebelum belajar. Kita ikuti semua ya. ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, terima kasih banyak Nak Domi. Semoga kita bisa belajar dengan nyaman ya. Kemudian siapa yang piket hari ini? Apa sudah melaksanakan tugasnya? Sudah ya? Karena Ibu Sudah, lihat Bu. satu nusa satu bangsa. Ya, terima kasih karena sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Anak-anakku sekalian, pada minggu lalu kita telah belajar tentang ayat makiyah dan ayat madaniyah. Nah, sekarang Ibu ingin tahu apakah ada yang pelajaran yang minggu lalu. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam Al-Quran itu kita mengenal ada yang namanya juz, ada yang namanya huruf, dan ada yang namanya surah ya. Nah, yang Ibu ingin tanyakan kemarin, yang kita pelajari kemarin adalah surah di dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Berapa jumlah surat? 114. Alhamdulillah 114. Nah, anak-anakku sekalian, yang kita pelajari hari ini adalah salah satu dari surat yang 114 itu, yaitu surat yang ke-49, khususnya untuk ayat yang ke-13 ya. Apa nama suratnya? Suratnya adalah surat Al-Hujarat. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu apa itu arti dari Al-Hujarat? Ada yang tahu? Opi mungkin bisa menjawab apa itu arti surat Al-Hujarat? Aku sekalian, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah nantinya peserta didik diharapkan mampu membacakan Quran surat Al-Hujarat ayat yang ke-13 dengan tartil, yaitu dengan makhraj dan tajwid yang benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok Al-Hujarat. Kemudian juga peserta didik mampu memaparkan pesan pokok Al-Hujarat khususnya untuk ayat yang ke-13 ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita bangkitkan semangat kita dulu untuk belajar ya. Kita adakan ice breaking nih. Siap? Ya, silakan untuk anak-anak semua tepuk semangat. 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 Ya, bagaimana? Semoga pembelajaran kita hari ini bisa lebih semangat ya. Nah, anak-anak sekalian, kenapa kita diharuskan untuk belajar membaca Al-Quran? Nah, di dalam hadis Nabi itu kita sudah dikasih tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang membaca dan orang yang mengajarkan Al-Quran.
Kemudian Nabi juga mengatakan kalau orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap satu huruf dengan 10 kebajikan. Nah, bagaimana kalau kita membacanya satu lembar saja sehari? Berapa kebajikan yang akan kita dapatkan? Tapi tentunya dengan makhraj dan tajwid yang benar ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita coba menyimak surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 itu. Bunyinya bagaimana ya? Nah, di sini Ibu akan membacakan surat Al-Hujurat ini. Tolong diperhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, sekarang kita lihat dulu tajwid dan makhraj dari surat Al-Hujurat ini. Di sini Ibu sudah kasih tanda, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna coklat, dan ada juga yang berwarna hijau. Nah, kita lihat di dalam surat Al-Hujurat ini, kita cari dulu ya anak-anak yang berwarna hijau. Di sini katanya adalah menunjuk. Kemudian yang warna hijau apa? Menunjukkan bacaan qalqalah. Qalqalah itu artinya adalah memantul. Nah, sekarang kita periksa ayat yang ke-13 ini. Kita mulai dari yang pertama, ya ayyuhan nas. Nah, di sini ada yang berwarna biru. Berarti di sini dibaca panjang ya anak-anak, karena ini tanda mat asli nih. Kemudian ini hukumnya adalah qalqalah, berarti dibaca memantul ya anak-anak. Bagaimana memantul? Begini. Inna khalaqnakum. Huruf ko-nya ini dibaca memantul ya. Begitupun untuk seterusnya. Di sini juga ada mat. Di sini juga ada mat asli. Wow nih. Ini juga ada mat. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, sekarang mari kita baca secara bersama-sama. Ya. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Berarti kalian sudah bisa membaca surat Al-Hujurat ini dengan makhraj dan tajwid yang benar. Ibu senang sekali. Kemudian apa kira-kira arti dari surat Al-Hujurat ini? Nah, Ibu akan membacakan artinya ya. Tolong diperhatikan anak-anak. Ya ayyuhan nas. Ini artinya adalah wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Min zakari wa unsa. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum. Kemudian kami jadikan engkau. Syu'uban wa qabaila. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafun. Supaya kamu bisa saling ta'aruf. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti. Itu arti dari surat Al-Hujurat. Kemudian, kira-kira apa pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat itu? Apa yang ingin disampaikan dari surat Al-Hujurat itu? Nah, di sini dikatakan pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat itu yaitu kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa.
Nah, jadi maksudnya adalah kita semuanya ini berasal dari manusia yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Berarti sudah jelas kita semuanya di dunia ini adalah bersaudara. Ya. Kemudian tidak ada yang lebih mulia di antara kamu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Nah, kemudian Allah itu menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita supaya bisa saling kenal mengenal, bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu. Karena kita, Bu, contohnya ada saudara kita yang berada di Malaysia, ada juga saudara kita yang berada di Brunei, di Cina, Amerika, juga di Indonesia. Nah, itu semuanya adalah saudara kita balik bisa saling kenal mengenal. Contoh yang lebih kecil lagi, seperti di dalam kelas kita ini nih. Di dalam kelas kita ini, kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Kayu Aro, ada yang dari Sula, dari Kota Mejidin, dipertemukan di dalam kelas ini. Tujuannya untuk apa? Untuk saling kenal mengenal dan bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu. Bukan untuk saling memusuhi dan saling mengolok-olok. Nah, itu pesan yang disampaikan oleh Al-Quran surat Al-Hujarat. Nah, sudah mengerti anak-anak? Sudah mengerti Sudah, tujuan Bu. dari surat Al-Hujarat? Alhamdulillah. Sudah. Kalau sudah mengerti, selanjutnya ini punya LKPD. LKPD ini adalah kita bagi kelompok kita menjadi dua ya. Kelompok satu, Domi, Leri, Linda, dan Opi. Kemudian untuk kelompok dua, Irma, Nia, Novita, Yudi, dan Andri. Tugasnya untuk kelompok satu apa? Nah, tugas kelompok satu adalah dan yang mana mat. Ya. Itu untuk kelompok satu. Terus untuk kelompok dua, nah ini tugas untuk kelompok dua. Siapa tadi? Irmania, Novita, Yudi, dan Andri. Tugasnya apa? Tugasnya adalah pasangkan ayat dan terjemahannya. Kalau tadi diperhatikan, saya yakin, Ibu yakin, anak-anak sudah bisa menjodohkan ya. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Nah, alhamdulillah. Silakan untuk kelompok satu membacakan hasil diskusinya. Ya, perwakilan saja ya. Ya, hebat sekali. Alhamdulillah, berarti tadi sudah memperhatikan Ibu menjelaskannya ya. Sudah bisa membedakan mana guna kalkulasi bisa diterima dengan baik. Kemudian untuk yang kelompok dua, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, hebat sekali. Luar biasa ya. Berarti sudah bisa menjodohkan ayat dengan artinya yang ada di sampingnya ini. Luar biasa. Ibu senang sekali. Berarti pembelajaran kita hari ini tidak sia-sia. Sudah bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu pertama, manusia semuanya bersaudara karena berasal dari nenek moyang yang satu, yaitu dari siapa? Adam dan Hawa. Ya. Kemudian keberagaman manusia menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan keberagaman tersebut, kita diajarkan untuk saling menghormati, menghargai sesama manusia, ya. Kemudian kemuliaan seorang hamba di sisi Allah bukan karena kepangkatannya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Bisa ya? Nah, kemudian demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Dan minggu depan, anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Jangan lupa pelajaran dibaca tentang sholat berjamaah untuk pelajaran kita yang akan datang ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa diterima dan dijadikan pedoman kita untuk masa depan kita ya. Demikianlah sebelum Ibu tutup pelajarannya hari ini, marilah kita membacakan doa setelah belajar. Silakan kepada ketua kelas untuk dapat membacakan doa setelah belajar, karena pelajaran kita akan berakhir di sini. Silakan Yudi. Siapa nih, Domi? Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya, alhamdulillah anak-anak sekalian. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, aku tadi